kegiatan konseling kelompok dengan teknik SFBC. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah hadir memenuhi panggilan Ibu ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita berdoa ya. Mungkin bisa dipimpin doa, silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jadi ada baiknya mungkin kita kenalan dulu satu sama lain. Nah nanti silahkan mungkin dari siapa, Indi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Hanawati Putri. Hobi saya itu bernyanyi. Kemudian saya dari kelas 12 IPS 1. Kemudian bisa Oke, perkenalkan nama saya Julia Ranwati, saya dari kelas 12 IPS 4. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Arewasa Putra dari kelas 12 IPS 4. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Raditya dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Halimah Lestari Amigos, saya dari kelas 12 IPS 2. Baik, nama saya Nurul Fitriani, saya dari kelas 12 IPA 1. Ibu memiliki beberapa asas yang harus kalian sepakati. Jadi asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, kemudian sukarela. Jadi dalam hal ini kalian harus terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Ya, oke, setuju? Setuju, Bu. Yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana kalian harus bisa menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini. Oke, sekarang Ibu mau memimpin kalian untuk mengungkapkan ikrar dari janji. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan data atau keterangan yang saya terima dari anggota kelompok ini. Yakin data atau keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu konseling kelompok. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sudah. Oke, sedikit Ibu jelaskan ya terkait dengan kegiatan konseling kelompok, bahwa konseling kelompok merupakan kegiatan di mana dengan pemberian bantuan supaya masalah kalian bisa terselesaikan. Ya, kemudian tujuan yang diharapkan adalah terentaskannya masalah yang kalian hadapi. Begitu ya. Ya, jadi kita membuat kesepakatan terkait aturan. Nanti pada saat proses konseling, ketika ada teman yang berbicara, kita tidak boleh menyela pendapatnya. Oke, kemudian ketika kalian ingin mengungkapkan pendapat, kalian bisa angkat tangan dan utarakan permasalahan kalian atau tanggapan kalian. Oke. Baik, apakah kalian sudah merasa nyaman di dalam kelompok ini? Ya, Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kita masuk di kegiatan inti ya. Di sini Ibu ingin kalian masing-masing mengutarakan permasalahan yang kalian alami. Silakan. Saya mau milih kuliah apa mau kursus itu, Bu, kursus bahasa. Saya masih bingung memilih itu, Bu. Mau kuliah apa kursus bahasa. Oke, boleh Julia. Kalau aku untuk jurusannya sendiri saya emang udah punya rancangan, cuma masih agak membebani di pikiran itu mengenai nilai yang juga miliki sih, Bu. Kalau aku adalah tipikal orang yang semuanya pengen aku cobain, Bu. Untuk sekarang SMA ini aja, apapun yang aku suka, aku cobain. Misalnya dari aku suka bahasa, aku coba, aku suka sejarah, aku coba. Jadi bingung, nggak konsisten. Aku mau ke bahasa, sejarah, atau nanti aku suka menggambar, aku juga bingung mau pilih sastra, gambar atau gimana, desain gitu. Jadi banyak opsi. Kalau aku sendiri sih udah mantepin pengen kerja ya, Bu, abis lulus ini.
Cuman dari orang tua itu maunya aku kuliah, jadi bingung. Jadi ini masih mikir, mentingin orang tua apa mentingin keinginan aku gitu. Di sini ada pertanyaan tentang skala prakonseling. Nah, dari skala 1 sampai 10 terkait dengan minat karir yang tidak sesuai dengan jurusan tadi, kira-kira kalian berada di posisi keberapa? Halimah? 9. Aku 5-6. 5, 6, 8. 8. Radit? 8 Bu. 8. 8. Oke. 9. Sekarang silakan kalian tanggapi terkait dengan masalah. Nah, ini kita menanggapi masalah siapa dulu nih? Masalah Halimah dulu ya. Menurut kamu gitu? Jadi kamu harus apa ya, mengukuhkan niat kamu buat mau kemana. Menurutku harusnya dari kelas 10 kita tuh udah coba cari tahu juga tentang dunia perkuliahan itu gimana gitu, supaya nanti kita punya, nggak apa-apa kita punya banyak opsi, tapi nanti dari opsi itu selama waktu berjalan kita revisi, kita lihat sekiranya kita bisa mampu nggak di sini. Tadi kan memantapkan dulu nih bakatnya apa, kemudian dipastikan dulu nih kira-kira kamu tuh sebenarnya kemauan keinginannya tuh apa gitu. Takut nilainya tidak sesuai dengan jurusan yang sudah dipilih. Kira-kira tanggapannya gimana? Jadi kita tuh harus mantengin, benar-benar dipantengin di urusan apa, terus sama minat bakat kita. Dia nilai misalnya dia sekarang masih ragu, dia kan semester terakhir nih, semester 5. Nah, daripada dia takut nilai dia nggak nyampe, takut bersaing sama orang lain, dia terus aja dia mau belajar, terus biasa terus belajar yang ditingkatin nilai-nilai biar bisa masuk ke fakultas yang dia mau, biar bisa bersaing sama orang-orang yang di luar juga. Sebelumnya makasih banyak buat Roma, kalau misalkan emang bener banget yang disampaikan sama kalian. Aku harus, mulai sekarang aku emang harus rajin banget belajar, apalagi khusus di mapel yang memang aku minati untuk nantinya aku memilih fakultas. Dan memang betul banget yang dikatakan Roma tadi, aku harus lebih condong ke bakat aku di mana daripada mendahulukan minat. Jadi ke bakat. Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya kira-kira bakat kita apa, kemudian baru ke minat kita gitu ya. Oke, kita bahas masalah si Nurma. Mungkin ada lagi yang bisa menanggapi lagi, silakan. Nah, kalau aku lebih ingin menanggapi mereka berdua ya, Iya. karena bagi yang kalau ada yang di pikiran mereka, mungkin karena mereka laki-laki itu tuh harus secepatnya sukses, makanya dia inginnya bekerja. Sebagai sudut pandang laki-laki bagaimana? Ya benar banget. Laki-laki itu sebagai kepala keluarga akan menikah dan menghidupi sebuah keluarga. Karena kita itu harus harus melihat ke depannya, Bu. Kira-kira gimana? Tampaknya ya kesuksesan kita nentuin apapun. Karena dia ridho dari orang tua itu sebenarnya ya berpengaruh, tapi ya kita juga sebenarnya yang nentuin jalan kita sendiri. Tapi kita juga harus tetap berusaha. Oke, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri ya, kita harus berusaha gitu ya. Jadi permasalahan dari ini tadi antara kuliah atau kedinasan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Boleh. Oke. Menurut aku ini lihat dari dirinya dia juga teman saya nih. Aku lihat dia emang berat banget karena jadi anak pertama juga kan. Jadi menurut aku ambil hal yang paling besar pengaruhnya di diri kamu dan kamu sanggup untuk melewati itu. Dan tambahan dari aku kayak nothing impossible ya, nggak ada yang nggak mungkin. Terus juga kamu harus percaya kalau misalkan kesuksesan itu bisa datang dari mana aja. Silakan, ini tanggapannya bagaimana? Jadi ya selalu berusaha, apapun pokoknya rezeki itu datang dari mana aja. Jadi kayak udah kita coba aja yang mana aja, jalanin aja. Nah nanti Allah yang nentuin, Allah yang ngasih jalan itu, ngikutin alurnya aja. Oke. Jadi ibu punya pertanyaan terkait dengan miracle question. Pertanyaan yang pertama, bayangkan jika kalian mendapat satu kesempatan untuk mewujudkan apa yang kalian pikirkan. Bagaimana kalian tahu keinginan kalian dan kira-kira
harapan kalian itu akan terwujud. Kira-kira apa yang bisa kalian rubah? Aku pengen masuk ke fakultas yang aku mau tanpa harus mikirin nilai lagi dan biaya. Ingin masuk ke fakultas ilmu sejarah itu sebenarnya, dan ingin kuliah tanpa memikirkan biaya. Oke. Pertanyaan yang kedua, bayangkan jika malam ini kalian menuliskan kehidupan atau impian di beberapa tahun ke depan di dalam buku ajaib, ya. Tapi kalian tidak mengerti bahwa ternyata buku itu bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Nah, keesokan harinya kalian mengetahui bahwa apa yang kalian tulis atau impian yang sudah kalian tulis di buku ajaib tersebut ternyata menjadi kenyataan. Pertanda apa yang akan muncul, kemudian hal apa yang akan kalian tulis? Halimah? Aku mau nulis, aku bisa sukses dengan ilmu, segudang ilmu. Aku pengen nulis kalau aku nanti bakal kerja di perusahaan dan kerjanya itu enak, gajinya besar. Satu pertanyaan lagi. Bayangkan ketika kalian berada di dalam mesin waktu yang akan menghantarkan kalian ke masa depan. Ketika kalian keluar dan kalian merasa lebih baik, ya, menjadi orang sukses dengan pekerjaan yang sangat baik, ya. Kemudian kalian merasakan kehidupan kalian berbeda. Kira-kira perubahan apa yang ingin kalian lakukan atau yang ingin kalian alami? Silahkan. Ingin merubah nasib. Ya tentu nasib. Oke, pertanyaan miracle question sudah kita utarakan semua. Beri aplaus buat kita semua. Sebelum ini, Ibu pengen kalian menarik kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang sudah kalian ambil dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Boleh diutarakan dari Julia. Oke. Dari kelompok konseling ini aku banyak dengar tanggapan-tanggapan kalian yang ngebuat aku terbuka gitu pikirannya. Dari forum ini aku bisa belajar dan mengutarakan permasalahanku dan mendengar permasalahan teman-teman aku, dan aku simpulin ternyata aku nggak sendirian. Nurma. Dari forum kerja kamu ini, aku dapat nyimpulin kalau aku bakal bisa nanti ke depannya dapat masukan dari kalian-kalian, motivasi. Jadi nanti insya Allah aku bakal bisa memilih jalan terbaik. Nah, sekarang setelah melakukan kegiatan ini, skalanya menjadi berapa? Coba dari Indi. Kalau aku sih dari 8 sekarang udah jadi 3. Ya sama, dari 8 menjadi turun 3. Oke, si Made? Sama buat jadi 8 turun 2. Waktu kita sudah hampir habis ya, karena tadi kesepakatan kita 45 menit ya di awal. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menanyakan terkait dengan kesan atau pesan dari masing-masing anggota kelompok. Silahkan boleh dimulai dari si Made dulu. Kesan yang saya dapatkan yaitu saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan masukan-masukan yang diberi dari teman-teman. Oke. Radit? Saya bisa dapat masukan-masukan dari kalian semua. Terima kasih. Ya kayak gitu. Indi? Kesannya senang banget sih bisa kumpul sama mereka, bisa sharing masalah, terus bisa mencari masalah, terus mereka juga memotivasi. Terus untuk kesannya ya semoga kalian bisa nentuin jalan kerja kalian, semoga kalian bisa sukses semua. Di sini Ibu memiliki lembar evaluasi yang nantinya akan kalian isi. Silahkan dibagikan di pesan. Itu tadi rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui. Sudah tiba waktunya di penghujung ya. Sebelum kegiatan kita tutup, ada baiknya mungkin kita berdoa dulu ya. Sebelum kegiatan selesai, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih karena kita sudah mengikuti kegiatan ini. Lain waktu kita akan bahas lagi kegiatan di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas di grup WA ya. Baik, itu tadi video yang sudah saya tampilkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.